Ya, kalau kita lihat masih ada saja yang tidak mau menuruti protokol kesehatan dan bahkan ada yang percaya teori-teori kalau misalnya corona ini hanya isu buatan saja. Padahal semakin hari kasusnya ini semakin memprihatinkan dan imbasnya siapa lagi kalau bukan kita yang merasakan. Pasalnya jika kasus tidak segera mereda, dampaknya ini bisa semakin berkepanjangan dan juga berpengaruh ujung-ujungnya pada kantong kita. Sehingga pemerintah pun telah menyiapkan anggaran stimulus yang besar agar perekonomian ini bisa bertahan. Namun sayang hingga saat ini penyerapan anggaran tersebut masih jauh dari kata maksimal. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam Corona Ganas serapan anggaran bikin was-was. Per hari ini 28 Juli 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air ini mencapai angka 102.051 kasus, di mana 60.539 orang ini dinyatakan sembuh dan korban yang meninggal dunia ini mencapai 4.901 kasus. Nah, berdasarkan data dari Johns Hopkins, Indonesia ini menjadi negara peringkat ke-8 dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di kawasan Asia dan bahkan sebetulnya adalah peringkat pertama di kawasan Asia Tenggara. Sementara dari secara global Indonesia menempati posisi ke-24 dengan jumlah kasus terbanyak di dunia. Nah, tentu ini bukan prestasi yang bisa kita banggakan ya. Dan secara global kalau kita lihat di sini jumlah kasus positif ini mencapai angka 16,5 juta kasus per hari ini, di mana negara-negara dengan jumlah kasus tertinggi kita lihat di sini antaranya adalah Amerika Serikat masih menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di dunia dengan totalnya adalah 4,3 juta kasus, sementara Brazil di posisi kedua 2,4 juta kasus, India 1,4 juta kasus dan Rusia 824.000 kasus. Nah, kemudian kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian dari dalam negeri, kucuran dana yang dialirkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional pun juga tidak main-main. Karena kita ketahui bahwa negara-negara di dunia ini juga menggelontorkan stimulus yang besar begitu untuk penanganan COVID-19 dan juga dampak ekonominya. Nah, anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini sendiri mencapai 695,2 triliun rupiah. Rinciannya adalah untuk anggaran kesehatan ini sebesar 87,55 triliun rupiah, kemudian untuk perlindungan sosial ini sebesar 203,9 triliun rupiah, insentif usaha sebesar 120,61 triliun rupiah, sementara kita lihat di sini UMKM 123 triliun rupiah, korporasi 53 triliun rupiah dan juga sektor KL dan juga Pemda ini mencapai angka 106 triliun rupiah. Nah, namun pada kenyataannya, realisasi penyerapan anggaran ini rupanya masih jauh sekali dari target. Artinya, kucuran dana ini yang jumlahnya fantastis, tapi ini belum sampai ke tangan yang membutuhkan. Nah, kemudian menurut catatan pemerintah per tanggal 23 Juli 2020, realisasi dana penanganan dampak corona ini baru mencapai angka 136 triliun rupiah saja dari total 695,2 triliun. Ini artinya adalah sekitar 19% dari pagu anggaran begitu. Nah, anggaran perlindungan sosial ini rupanya telah mencapai 38%, kemudian insentif usaha ini baru mencapai 13%, kemudian UMKM ini telah mencapai 25%, sementara untuk sektoral KL dan juga Pemda ini sekitar 6,5%. Nah, sementara yang bisa kita highlight di sini ini adalah kesehatan. Ini rupanya baru cair 7% saja, padahal ini adalah yang terpenting begitu yang sangat dibutuhkan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Nah, miris memang kalau kita lihat karena percuma ya, anggaran yang kita miliki ini besar, nominalnya tidak main-main, tapi tidak tersalurkan dengan efektif. Inilah yang akhirnya membuat Presiden Joko Widodo kembali geram karena sebelumnya sudah diingatkan ya agar pencairan dana ini bisa lebih dipercepat lagi, namun rupanya hingga saat ini masih jauh sekali dari target yang telah ditentukan. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Nah, sebelumnya dari jajaran kementerian ini juga pernah menyebutkan ya salah satu masalah ataupun juga kendala dalam pencairan anggaran ini adalah birokrasi. Lagi-lagi masalahnya adalah birokrasi. Ini dengan kata lain adalah keperluan ini adalah diperlukan proses yang panjang dan juga berbelit-belit untuk mencairkan dana yang sebegitu besarnya. Ini contoh yang terbaru adalah
persoalan pencairan insentif kepada peserta prakerja gelombang 1 hingga 3 yang hingga saat ini masih belum terrealisasi. Nah, manajemen pelaksana ini menyebutkan bahwa peserta ini perlu bersabar karena rupanya masih ada beberapa peserta yang belum mengupgrade e-wallet untuk melakukan e-KYC atau verifikasi identitas secara online. Nah, kendala-kendala teknis seperti ini juga yang akhirnya menyebabkan anggaran ini belum sampai ke yang membutuhkan. Kemudian, di satu sisi memang kita perlu mengerti bahwa pencairan dana ini apalagi dananya tidak main-main dan juga cukup besar, ini perlu berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Tapi di sisi lain yang perlu kita tekankan adalah saat ini kita dalam kondisi krisis sehingga kalau kata Presiden Joko Widodo ini adalah dibutuhkan kerja yang tidak biasa. Ini adalah hal-hal yang terus ditekankan oleh Presiden Joko Widodo di mana disebutkan bahwa penyerapan stimulus penanganan COVID-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Kalau memang direvisi regulasi itu agar segera ada percepatan. Kemudian juga disebutkan lakukan shortcut. Ini berkali-kali ya disebutkan untuk melakukan shortcut dan juga lakukan perbaikan, jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah. Ini artinya adalah memang aura krisisnya ini perlu lebih ditekankan lagi sehingga kerjanya bisa lebih cepat lagi. Kemudian kita lihat di slide yang terakhir, ini kenapa lagi-lagi kok penyaluran anggaran ini perlu sekali dikebut. Kita bisa lihat dari berbagai sisi. Dari masalah kesehatan itu sendiri, di tengah lonjakan kasus saat ini, ketika anggaran ini terlambat cair, maka mekanisme pencegahan hingga pemeriksaan kesehatan bisa ikut menjadi lamban. Akibatnya apa? Pergerakan virus bisa dengan cepat menyebar dan juga menular ke orang lain. Padahal di tengah kondisi seperti ini, kecepatan untuk testing, tracing, dan juga tracking ini adalah kunci untuk menekan pandemi sehingga tidak bisa menyebar lebih luas lagi atau bisa dikendalikan. Nah, kalau misalnya dampak yang ini tidak bisa dikendalikan, ujung-ujungnya sudah pasti ke perekonomian. Kemudian dari segi ekonomi, ini dampaknya sangat luas dan juga beruntun. Ini seperti bermain domino begitu ya. Ini jika bantuan sosial tidak terserap dengan maksimal, masyarakat ini harus memiliki daya beli yang harusnya memiliki daya beli ini akhirnya menjadi terhambat begitu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah selain memenuhi kebutuhan hidup kita menjadi semakin susah, konsumsi masyarakat pun juga semakin berkurang. Kalau konsumsi berkurang, ini sudah pasti pertumbuhan ekonomi kita yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga akan semakin terpuruk. Imbasnya adalah resesi ada di depan mata. Dan juga akhirnya tujuan dari penggelontoran dana untuk pemulihan ekonomi nasional tidak bisa tercapai dengan maksimal. Nah, selain itu jika tadi disebutkan ada juga insentif-insentif di bidang usaha begitu ya. Kalau misalnya ternyata insentif tersebut ini tidak terserap dengan maksimal, maka akan semakin sulit untuk perusahaan-perusahaan ini bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini. Imbasnya apa lagi? Imbasnya adalah angka pengangguran yang membengkak, kemudian kembali lagi ujung-ujungnya ke daya beli masyarakat yang lesu, hingga akhirnya adalah ke ancaman jurang resesi. Nah, untuk itu ketepatan dan juga kecepatan penyaluran anggaran ini betul-betul penting untuk diterapkan. Ini sebagai masyarakat, tentu kita sadar bahwa ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, tidak semudah mencintikan jari. Untuk itu kita juga memang perlu bekerja sama untuk membantu pemerintah. Cara yang termudah adalah dengan mencegah penularan pandemi dari dan ke diri sendiri dulu, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.